Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 2. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semuanya dan tetap semangat ya. Belajar bersama yaitu belajar di rumah bersama Bunda Yuni. Hari ini kita memasuki di pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa sebelum menyimak video Bunda, siapkan buku tugas, buku petiknya ya, dan siapkan alat tulisnya. Dan jangan lupa sebelum menyimak pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Simak baik-baik ya video dari Bunda. Preview. Di pembelajaran 5 kalian akan belajar bagaimana caranya membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Nah anak-anak, setelah kalian melakukan pengamatan pada gambar, kalian dapat menuliskan hasilnya dengan bentuk laporan sederhana. Ya, yang pertama tetap ya amati gambar itu terlebih dahulu, dan yang kedua, setelah laporan sederhana itu dibuat ya, laporan sederhana itu dapat dibuat dalam bentuk karangan singkat ya. Nah, sebelum membuat laporan, kalian itu harus memperhatikan gambar dengan cermat ya. Jadi sebelum membuat laporan, yang pertama kalian harus memperhatikan gambarnya ya, amatilah gambarnya dengan cermat. Dan yang kedua, kalian temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Nah, hal-hal pokok itu biasanya berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan pada gambar. Nah, hal pokok dapat berupa kalimat. Nah, setelah itu kalian susun hal-hal pokok yang kalian temukan tadi. Nah, kalian dapat menyusunnya menjadi sebuah laporan sederhana. Jadi, yang pertama, kalian amati gambar itu terlebih dahulu, lalu kalian temukan hal pokok pada gambar. Nah, hal pokoknya itu biasanya berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan yang ada pada gambar. Lalu kalian dapat menyusunnya menjadi sebuah laporan sederhana. Dan laporan sederhana itu dapat kalian sajikan dalam bentuk karangan singkat. Preview. Selanjutnya yaitu kalian dapat menemukan kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan ketika di rumah, kegiatan yang kita lakukan bersama anggota keluarga di rumah. Nah, tentunya anak-anak ya, kemampuan tiap-tiap anggota keluarga itu pasti berbeda-beda. Pekerjaan yang lebih berat itu dikerjakan oleh anggota keluarga yang telah dewasa. Nah, sedangkan anak-anak itu dapat membantu mengerjakan tugas yang lebih ringan. Dan ketika kita melakukan kegiatan bersama itu tentunya akan lebih menyenangkan dan lebih mudah, karena semua anggota keluarga itu rukun dan saling membantu. Di sini ada contohnya kegiatannya, yaitu yang pertama, misalkan kalian membersihkan kamar bersama adik. Nah, kalian bisa meminta bantuan bersama adik. Dan yang kedua, kalian bisa membantu ayah mencuci sepeda motor. Tentu senang bukan sambil main air. Dan yang ketiga, kalian bisa membantu ibu menyiapkan makanannya. Misalkan menyiapkan piringnya atau menyiapkan sendoknya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh kegiatan yang kalian lakukan atau yang bisa kita lakukan untuk memupuk kebersamaan di dalam anggota keluarga. Di pembelajaran 6, kalian juga sama seperti di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 tadi kalian sudah membuat, nah sekarang di pembelajaran 6 kalian menulisnya. Nah, ya anak-anak ya, laporan sederhana itu dapat dibuat berdasarkan pengamatan kalian pada gambar. Setelah selesai melakukan pengamatan, kalian dapat menuliskan hal-hal pokoknya dari gambar tadi dalam bentuk laporan sederhana.
Laporan sederhana tadi dapat disajikan dalam bentuk karangan singkat, dan kalian harus ingat bahwa laporan itu ditulis berbentuk karangan ya. Jangan lupa dituliskan secara singkat, padat, dan jelas. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Setelah itu kita belajar apa manfaat yang bisa kita ambil ketika kita hidup bersatu. Nah, menjaga kebersihan lingkungan rumah itu merupakan tanggung jawab semua anggota keluarga. Rumah yang bersih itu dapat membuat semua anggota keluarga atau yang ada di rumah itu menjadi sehat dan nyaman. Kebersihan di rumah dapat terwujud jika semua anggota keluarga bersatu dan bekerja sama. Sebaliknya ya anak-anak, kita juga akan mengalami kerugian jika kita tidak bersatu dalam menjaga kebersihan di rumah. Jadi sebaiknya kalian harus bekerja sama dan bersatu ketika melakukan pekerjaan di rumah. Ini adalah contoh ketika manfaat jika bersatu di rumah. Yang pertama, pastinya pekerjaan itu menjadi lebih cepat selesai. Dan yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Dan yang ketiga, menambah keakraban di anggota keluarga ya. Dan yang keempat, pastinya bisa menciptakan suasana nyaman ketika di rumah. Nah, itu adalah manfaatnya jika kita bersatu. Di sini ada kerugiannya jika kita tidak bersatu. Apa? Yang pertama, pekerjaan itu menjadi lebih lama selesai ya, tidak selesai. Dan yang kedua, pekerjaan itu terasa lebih berat karena kita mengerjakannya sendiri. Dan yang ketiga, timbul rasa saling tidak peduli antar anggota keluarga. Jadi kita tidak pedulikan mau umpamanya ibu memasak, ya sudah biarkan memasak, kita tidur. Nah seperti itu. Dan yang keempat yaitu suasana rumah menjadi tidak nyaman, pasti banyak pertengkaran dan perdebatan ya. Jadi kalian pilih yang mana? Apakah manfaatnya, apakah kerugiannya? Pastinya kita memilih manfaatnya, karena itu semua berdampak positif bagi keharmonisan ketika kita berada di rumah bersama anggota keluarga. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu di pembelajaran 4, kita sudah belajar tentang apa itu arti sisi, apa itu arti ruas garis, sudut ya. Dan kita sudah mengetahui sudut dan titik sudut dan sisi. Nah, sekarang kita belajar memperhatikan masing-masing bangun datar. Di sini Bunda mempunyai 4 bangun datar. Yang pertama, nama bangunnya yaitu segi 5 karena banyak sisinya ada 5, banyak sudutnya ada 5, banyak titik sudutnya juga ada 5. Coba kalian hitung. Nah, 5 bukan? Dan yang kedua yaitu ada segi 6. Banyak sisinya berjumlah 6, banyak sudutnya 6, banyak titik sudutnya juga 6. Coba kalian hitung. Ya betul, semuanya Bunda bilang kan, jumlah sisi, sudut, dan titik sudut itu semuanya sama. Dan bangun yang ketiga yaitu bangun persegi. Persegi mempunyai banyak sisi 4 ya, atau ruas garisnya 4. Sudutnya juga 4, banyak titik sudutnya juga 4. Dan yang keempat yaitu nama bangunnya trapesium sama kaki ya. Ruas garisnya ada 4, sama dengan sisi ya, sisinya ada 4, banyak sudutnya ada 4, dan banyak titik sudutnya juga ada 4. Jadi kalian tidak perlu susah-susah menghitung mana sudutnya, mana banyak titik sudutnya, ada berapa. Nah, kalian cukup saja
ketika kalian menghitung ruas garis atau sisi, dan itu otomatis pasti ya banyak sudutnya itu sama dan titik sudutnya juga sama. Nah, di pembelajaran ini Bunda mempunyai kuis. Nah, coba kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Di sini ada 2 gambar bangun datar. Kalian sebutkan berapa banyak sisinya, sudut, dan titik sudutnya. Bunda tunggu. Preview. Sekian anak-anak materi yang bisa Bunda sampaikan di pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih, selamat menjawab kuis ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan stay at home agar Preview. COVID ini cepat pergi dan kita bisa berjumpa kembali belajar bersama.